Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Saudaraku, kalau kita itu dipenuhi Allah, maka pikiran kita, perasaan kita, juga Allah juga yang akan memenuhinya. Betul ya? Seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menangisi jiwa-jiwa, bukankah seharusnya hari ini kita juga menangisi jiwa-jiwa, saudaraku? Kenapa Yesus bisa menangisi jiwa-jiwa? Karena dia kepenuhan Roh Allah. Karena dia tahu dengan jelas beban dari Bapanya. Kalau hari ini kau dan saya kepenuhan Allah, kita akan punya pikiran, perasaan, hati seperti Yesus yang terbeban dengan jiwa-jiwa. Pelayanan gereja itu bukan cuman hingar-bingar kegiatan rohani semata, saudaraku. Dengan liturgi yang tertata rapi, memberi persembahan dan kita pulang. Bukan. Melainkan harus jadi usaha dari orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawa. Itu gereja seharusnya. Itulah sebabnya pelayanan tidak dimulai dari sejumlah uang atau dari organisasi dan sistem-sistem yang tertata rapi, tapi dimulai dari hati yang diubahkan Tuhan. Hati yang terus di-renewing, diperbarui. Terus berproses jadi manusia Allah. Manusia yang sampai kepenuhan Roh Allah. Sehingga kalau begitu orang ini akan menghayati indahnya duduk dekat kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari. Dan orang model begini akan bisa merasakan keterpisahan dari Allah itu bagian dari hal yang paling mengerikan dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, berarti Tuhan Yesus mempercayakan kepada engkau dan saya menjadi utusan Tuhan, yang bukan hanya pintar khotbah, pintar nyanyi, pintar organisasi, punya uang untuk pelayanan gereja. Bukan cuman itu, melainkan punya hati yang diubahkan karena perjalanan harinya dengan Tuhan. Dia kepenuhan Allah, dia berubah. Kemudian dia tidak lagi self-centered, dia memikirkan jiwa-jiwa. Seperti Allah memikirkan jiwa-jiwa. Di sini perasaan Tuhan kita terjemahkan di dalam perasaan kita ini. Makanya GSKI Rehoboth Semarang visi tahun ini adalah One Vision, One Heart for Harvesting. Menuai jiwa. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Itu dimulai dari kita, keluarga inti kita, keluarga besar kita, orang-orang yang kita kasihi, teman-teman pelayanan, lingkungan dimanapun kita berada, terus semakin lama semakin luas. Gitu saudaraku, ini adalah pilihan. Pilihan yang harus dimulai dari kerinduan untuk menjadi sempurna seperti Bapa serupa Tuhan Yesus. Keinginan ini atau pilihan ini, kerinduan ini bukan dimulai dari keinginan seorang hamba Tuhannya atau pendetanya, bukan loh. Ya, gak boleh. Semuanya harus dari keinginan sang pemilik hidup, yaitu Allah Bapa. Allah Bapa punya keinginan itu atas hidup jiwa-jiwa. Maka kita harus selesaikan dalam hidup kita. Kita mengaplikasikan itu untuk menyelesaikan visi dan misi Bapa dalam hidup ini. Betul saudaraku? Karena tidak dimulai dari keinginan menjadi hamba Tuhan, kemudian jadi pendeta, lalu kita senang menyambut orang-orang, wah jadi pendeta ya, wah jadi pelayan Tuhan ya. Bukan saudaraku.
Karena akhirnya yang dilahirkan nanti adalah orang-orang yang hanya mencari nafkah atau yang memakai pelayanan atau memakai kepentingan Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya. Tetapi yang saya maksud hari ini dari renungan ini adalah gereja harus melahirkan orang-orang di dalamnya punya kesadaran bahwa dia tidak punya pilihan lain. Pilihannya adalah hidup dimulai punya kerinduan untuk menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, terbeban dengan apa yang menjadi beban Tuhan. Ini yang harusnya terus digaungkan di dalam hidup kita. Maka sekali lagi khususnya untuk Rehoboth Semarang ya, mulailah kerinduanmu bukan melayani Tuhan dalam bentuk kegiatan gereja saja, melainkan layani Tuhan dalam bentuk melayani perasaan Allah. Melayani perasaan Allah dengan kesucian hidup dari menit ke menit hidup kita. Amin, saudaraku. Semestinya gereja Rehoboth Semarang itu adalah tempat di mana melahirkan orang-orang yang rela menjadi korban, rela menangis bersama dengan Tuhan Yesus. Rela menjadi korban itu korban ukupan maksud saya. Dan rela menemukan wajah Tuhan dan mengenakan wajah Tuhan dalam hidupnya. Dan menangisi jiwa-jiwa. Bukan tentang dirinya lagi. Harusnya begitu. Ini kerinduan saya, kerinduan Tuhan juga, kerinduan Bapa di surga, untuk kita bisa menempatkan diri kita mengerti hal ini. Ketika kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang, maka kita tidak merasa berkorban lagi. Tapi kita merasa sebagai itu kesukaanku dan itu pilihanku dan itu bagian dari hidupku. Seperti yang Yesus lakukan ketika bertemu dengan perempuan Samaria di perigi Yakub dekat kota Sikar itu, di dalam keletihannya. Ketika murid-muridnya berkata, "Tuhan, mari kita makan." Yesus berkata, "Ada rejeki padaku yang tidak kamu kenal." Rejeki yang tidak dikenal adalah jiwa yang harus dia selamatkan. Gitu loh saudaraku. Yesus bisa mengesampingkan letih tubuhnya, lapar jasmaninya, lelah tubuhnya untuk menjumpai orang itu aja. Itu lebih penting buat dia. Ini yang harus disadari orang percaya, orang Kristen, Rehoboth Semarang. Ini loh, kita belajar dari sosok Tuhan Yesus. Perasaannya lebih lapar dan haus untuk menjangkau jiwa ketimbang tentang dirinya lapar dan haus jasmaninya. Betapa indah loh punya perasaan seperti ini. Tapi jujur ya saudaraku, ironiknya masih banyak orang yang frekuensinya masih jauh sekali. Mereka cuma pikirin karirnya, apalagi mereka pikirin nanti jabatan tinggi, kehormatan, duit, apalagi ya begitu-begitulah. Dan saya percaya mereka ini pasti tidak bisa merasakan perasaan Tuhan. Tapi ketika kita bertumbuh menjadi man of God, manusia Allah, kita punya pikiran, punya perasaan Kristus, maka kita pasti akan terbeban seperti Yesus menangisi jiwa-jiwa. Kalau kita dewasa, maka Roh Kudus pasti pimpin kita mau buat apa pekerjaan Tuhan. Nggak perlu ditantang-tantang, ayo kamu mau beri apa buat Tuhan, nggak perlu. Karena dia sadar, aku harus jadi korban untuk Tuhan yang hidup. Itu kesadaran. Kesadaran supaya pekerjaan Tuhan tidak dibangun dari permintaan pendeta. Ayo gereja kita butuh dana loh. Pendeta minta, yuk bantu yuk kumpulin uang. Nggak perlu seharusnya. Seharusnya setiap orang di dalamnya sadar bahwa pekerjaan itu, Tuhan itu bagianku juga. Itu pilihanku. Baik tenaga, baik dana, baik support, baik pikiran, semuanya. Semuanya itu aturan, semua jemaat, semua yang terlibat di dalamnya, mereka berpartisipasi.
Itu saudaraku. Punya beban yang tulus mencintai Tuhan. Sehingga apapun yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, uang, tenaga, pikiran, itu cemerlang seperti emas di mata Allah. Darah kita tumpahkan, keringat kita curahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu seperti apa? Emas mutiara yang cemerlang mengkilat di hadapan Allah. Ayo saudaraku, kita mulai lagi ya, ulang ya. Kita restart ulang pelayanan kita, hidup kita. Kita mau bangkit dari kesalahan. Karena betapa terhormatnya kalau kita bisa melayani Tuhan. Ingat, dimulai dari keselamatan kita dulu. Kita bertumbuh, kita berubah, kita baru bisa menghayati indahnya bersekutu dengan Allah. Kita baru bisa mengerti betapa mengerikannya terpisah dari Allah. Sehingga kita akan berjuang selamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita sampai bisa selamatin jiwa-jiwa, betapa luar biasa, tidak ternilai kekayaan itu. Tapi sayangnya tidak banyak orang punya beban ini. Semoga yang dengar renungan pagi hari ini punya beban ini. Amin ya saudaraku ya. Ya, apa ciri orang yang meratapi jiwa-jiwa? Kalau seseorang sungguh melayani Tuhan, maka pasti tidak akan melukai siapapun. Kalau orang masih suka melukai orang, pasti ada yang tidak beres hidupnya. Dalam pelayanan pun pasti ada motif-motif salah ya dalam hidupnya. Jadi kalau orang tidak menyenangkan Tuhan dari menit ke menit, dia sulit menyelamatkan jiwa. Saya ngomong ini jujur saudaraku. Karena pengenalan kita akan Allah yang kita alami secara pribadi itu akan mengubah hidup kita. Semakin serupa dengan Allah, punya pikiran Allah, punya perasaan Allah, maka efeknya kita akan menyenangkan Allah dari menit ke menit. Sampai kita membawa jiwa kita ke hadapan Allah. Dan membawa jiwa-jiwa ke hadapan Allah juga. Jadi kalau harta seluruh dunia dikumpulkan, tidak lebih dari nilai jiwa manusia. Betul kan? Nilainya berapa? Nilainya adalah kesukaan hati Allah. Berat no saudaraku. Maka kekayaan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kesukaan hati Allah. Tapi tidak sedikit yang hanyut dengan masalah-masalah hidup yang dia hadapi. Pekerjaannya rumit, rumah tangganya rumit, atasannya keras, gajinya tidak cukup, apalagi banyak lah. Ya, akhirnya membuat itu semua yang membuat mereka tidak melirik perasaan Tuhan. Bahkan tidak peduli, dia bisa berkata, aku aja mumet ngurusin duitku, ngurusin kesehatanku, ngurusin pekerjaanku, ngurusin keluargaku. Lah ini orang yang sebenarnya sia-sia yang dia lakuin. Gitu loh. Karena dia harus peduli sama perasaan Tuhan. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu benar. Kalau kamu utamakan Tuhan, Tuhan tandai hidupmu. Tapi tidak banyak orang yang berani begitu. Betul gak saudaraku? Banyak orang gak peduli. Kalau gak peduli berarti kita punya ilah lain. Kita punya berhala lain. Yaitu masalah, pekerjaan, apalagi kesehatan, apalagi cita-cita, apalagi berhala kita, ambisi, apalagi berbagai kesenangan-kesenangan dan impian-impian. Itu berhala kita. Itu yang membuat kita tidak bisa hanyut sama Tuhan. Saudaraku, apapun masalahmu, pandanglah Tuhan. Karena akhirnya kita pasti menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyelamatkan jiwa kalau kita hidup terus benar di hadapan Allah. Dan kalau kita jadi hamba-hamba Tuhan yang menyelamatkan jiwa, kita itu pegawainya Tuhan. Dan kalau kita pegawainya Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak ngurusin kehidupan kita. Amin gak? Maka mulai hari ini, yuk mulai hidup benar, hidup serius, nyenengin Tuhan. Ya, kita mau menyelamatkan jiwa kita dan selamatkan jiwa orang lain di luar sana. GSK Area Bot Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan.
Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.